Ya, balik lagi bersama saya Firly dan rekan saya Dewa di obrolan awal. Anjing kayak ini bangsat, kayak apa sih? Kayak cerita-cerita horor anjing. Kan update-nya ada. Heeh, nadanya teh kembali bersama kita di obrolan awam. Anjing kayak treng-neng yang suara gitu kan jam gitu. Ya, kali ini kita masih bersama Gali untuk episode-episode sebelumnya ya. Yang buat teman-teman yang pernah dengar gitu konten kita tentang apa kemarin tadi kalau nggak salah konspirasi. Jadi kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan mungkin bilang paradoks ya Dewa, paradoks pemikiran atau yang bisa dibilang serupa tapi tak sama. Kita ambil contoh lah, apakah orang itu irit atau pelit, contohnya lah itu. Jadi paradoks seperti itulah. Jadi kali ini kita kedatangan tamu seperti saya bilang tadi, masih bersama Gali Pijar Permana. Elmana parah kiri ganti-ganti anjing. Goblok ini indung babena apa teh ieu lah nasi bubur merah bubur putih. Melakukan ritual bangsat diganti dengan 3 detik. beralihnya Kumaha deui nyalinya? mungkin bisa diperkenalkan gitu Li, sedikit aja lah karena kan udah kemarin. Nama dia Nama deui we. Nama saya Gali Pijar Elmana. Oh, Elmana. Bukan permana, permana jalan. Dituntut ku aing. Anjing men tuntut bangsat. Konten kemarin kita sudah sedikit menyinggung-nyinggung ITE, sekarang sudah main melapor-lapor bangsat. Umur boleh. Umur 22. Anjing nggak salah dejavu aing ya. Saya seperti apa ini? Hobi. Itu dejavu. Bangsat. Gimik terus. Udah lah segitu. Oh, udah segitu. Jadi saya ini mencap Gali adalah satu orang yang mempelopori jago adu domba. Oh, dijapu deui. Tah aja openingna dijapu kieu anjing da gimmickna ada hese tadi. Mau divisualkeun nah bajuna eta ken. Baelah anjing direkam hungkul ieu mah saya aya. Mumpung bawa gambar dan berlatihan. Jadi kita di sini akan agak mulai serius mungkin dehnya pembahasan ini karena ini juga apa ya? Yang saya tadi katakan ini merupakan pembahasan paradoks. Jadi paradoks itu suatu hal yang kalau tidak salah ya, ini mah penjelasan apa ya, tidak secara ilmiah melainkan secara logika saya sendiri lah gitu. Jadi kalau tidak salah paradoks ini adalah kalau di dalam dunia filsafat tidak ada premis 1 premis 2 nih kan diajarin lah di dasar-dasar kuliahan, premis 1 dan premis 2 konklusi atau kesimpulannya itu tidak berkaitan lah intinya mah gitu. Jadi dua premis yang bertabrakan lah gitu. Nah, di sini mungkin pembahasan yang seru apa tentang jadi disosialisasi mungkin ya. Tapi sebelum pada itu gini ya, karena ini mungkin akan sedikit melenceng kalau misalnya kepala kita tidak dibuka. Jadi untuk teman-teman yang mendengar ini, saya harapkan untuk teman-teman di sini membuka selebar mungkin isi kepalanya gitu. Bukan dibelek ya. Jadi agak open minded lah. Jangan kayak dibelenggu gitu kan isi kepalanya sih. Karena ini kalau misalnya Anda tidak membuka isi kepala Anda, ini mungkin akan jadi salah pengertian. Jadi si artikulasinya nanti akan jadi gagal lah gitu. Dan pada akhirnya mungkin kalian akan menyalahkan kita. Padahal logika Anda yang tidak nyampe. Ditangkap deui. ditangkap lagi. Nanti kan gitu. Yang bangsat kan nanti yang ditangkap kami gitu. Tiluan deui. Ante orang padahal boga konten. Rata-rata boga konten anu beunangnya ya siap aja lah. Tiba-tiba ada email gitu. Ya mungkin lanjut kita akan arahnya ini kita akan membahas apa gitu, karena saya melihat mungkin teman-teman tidak bisa melihat raut wajah teman-teman saya sedang di sini karena
banget kerung anjing gitu. Waduh, berat ya. Kayak anjing. Berurat ya ini, Ya, sobron berurat. botak dia. Oh, di batur. Saya bager, saya sama. Ya, Jadi kan? mungkin orang pendekatan obrolan ininya lebih ke pertemanan mungkin ya. Contoh lah, mulai masuk nih tentang pembahasan. Jadi kan di dalam pertemanan itu atau suatu perkumpulan udah bisa dibilang kan itu pertemanan ya, kenal gitu, saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau orang sendiri ya ini mah, nanti orang minta pendapat dari Gali sama Dewa lah. Jadi kan di suatu di suatu kumpulan atau di suatu tongkrongan teh pasti seseorang itu bukan harus sih, pasti memiliki sifat baik dan sisi baik dan sisi buruk lah gitu. Nah, orang pernah mikir gini, contoh lah Galih itu atau orang atau Dewa misalnya orang baik itu, amin-aminnya orang baik lah gitu, semoga saja lah gitu ya, orang baik. Nah, orang pernah mikir gini, ini tuh kita yang berbaik hati kepada orang lain atau kitanya aja yang gampang dibodohi untuk aduh anjing jadi liar. Apakah kita ini baik atau kitanya saja yang gampang dimanfaatkan untuk orang lain? Kan itu suatu hal yang hampir sama gitu. Hampir sama tapi nggak sama. Nah, nggak sama. Itu paradoks teh akan gitu. Mungkin dari Galih dulu lah. Jangan lebar-lebar, biasa dulu yuk mah opening apa sih namanya, pendekatan lah gitu. Premis awal. Tadi. Heeh. Tadi itu mana? Tentang baik. Oh. Kita baik atau mudah dimanfaatkan gitu. Sebenarnya kalau orang ya urusan baik maupun itu dibilang dimanfaatkan atau apalah gitu ya. Yang penting ya udah sih baik aja orang tuh. Nggak usah mikirin dimanfaatkan atau orangnya tidak dimanfaatin atau gimana gitu kan. Yang penting mah ya udah baik aja gitu. Tapi mungkin beberapa orang juga pasti ada yang berpandangan gitu lah gitu ya. Kalau orang nih. Kalau Galih udah banyak. Udahlah sih. Oh, anjing. Kan pendek-pendek katanya. Oh iya benar, anjing serba salah kia. Serba salah bu anjing. Kalau aing sih, kalau anjing jangan pakai Sunda ya. Aing teh agak terkekang. Japu deui ya yang dasar Japu aja. Kalau orang sendiri mengenai baik atau bisa dimanfaatkan itu agak sedikit beda. Ada orang baik yang tidak bisa dimanfaatkan dan ada juga orang baik yang tidak bisa dimanfaatkan gitu. Ada yang baik bisa dimanfaatkan dan ada yang tidak bisa dimanfaatkan gitulah intinya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai baik ini kita nggak bisa ngeklaim diri kita baik, harus orang lain yang menilai. Sepakat. Kadang-kadang kan ada nih orang-orang yang saya berlaku baik karena ngasih giveaway ke orang misalnya. Ya nggak bisa, Anda nggak bisa disebut baik. Ya Kak, itu apa namanya? Karena baik itu dilakukan bukan untuk dibicarakan. Bukan dibicarakan karena harus orang lain yang menilai gitu. Dan di sini saya ingin memberi pengertian kepada orang-orang yang ngakunya baik. Dengan Anda ngaku baik, Anda tidak baik. Gak ada orang anjing kieu aing anjing. Anjing. Sahabat mabok. Karena aing nggak pernah baca atau nggak pernah menemukan ada orang baik itu ngaku baik. Gak ada. Tapi kalau orang yang dimanfaatkan ada banyak. Anjing aing terlalu baik. Mana nggak baik. Pertama itu logika anda sudah salah lagi dari situ. Terus aing tuh kan ada nih argumennya, aku tuh terlalu baik, saking baiknya dimanfaatkan. Logika pertama Anda saja sudah salah, Anda tidak baik dengan Anda mengakui Anda baik gitu. Kalau saya. Nah, oke. Agak melenceng lah sedikit tentang baik gitu. Jadi orang juga suka dengar lah di tongkrongan jika kira orang mah bodoh amat lah gini. Orang pernah mikir gini. Sebenarnya orang yang ngomong bodoh amatnya dia teh peduli. Kayak gitu. Karena benar kata Dewa, orang yang baik itu tidak merasa dirinya baik gitu. Itu kan suatu hal yang ini emang rada rumitnya ngejelaskeuna gitu. Emang ilmu logika mah emang rada lieur gitu, anjing ngarumuskeuna gitu. Orang pernah ngerasa gitu. Sana siapa gitu, orang bodoh amat kasih, tapi secara tidak sadar dia teh peduli ke orang itu teh gitu. Makanya orang mah ngelihat contoh lah orang yang bodoh amat teh kayak misalnya si A lah gitu.
anjing mana teh sadar gitu si eta teh gering teu datang misalnya teh gitu si eta bodo amat berarti gitu. Jika gitulah gambaran kasar nama gitu. Cuman balik lagi nih untuk baik menurut Dewa sama Gali lah baik itu apa sih gitu. Untuk lebih jauh lah sebelum lebih jauh gitu. Kali dulu mungkin. Gali dulu. Gak Dewa aja dulu sok. Oh, aing Nggak dulu. apa-apa. Ah jangan guys, sebenarnya Mama Dewa lah. Kumaha mau nindung urang ada. Aduh. Nindung urang ada mah. Mah baik. Mah baik teh gimana gitu. Kita si aing digebukeun. Anjing lihat oge nya enggak sih? Kalau orang sendiri mengenai baik, orang mah jujur ya, orang nggak tahu yang baik teh yang gimana. Kadangkala kita berbohong juga demi kebaikan. Jadi yang itu masih bingung antara jadi yang baik itu gimana gitu. Apakah misalnya karena akan beda, misalnya orang bilang nongkrong itu baik, tapi kan orang lain akan baik, nggak nongkrong nggak baik, nongkrong ini nongkrong itu gitu. Lah berarti. Jadi si baik ini teh nggak bisa didefinisiin lah, karena beda-beda pengertian gini. Baiknya gimana? Kadang-kadang kita nggak genocide orang juga demi kebaikan ada. Ada. Contoh misalnya perang demi kebaikan. Contoh Rusia aja sekarang, kan mereka itu perang kan nggak baik. Tapi kan menurut orang-orang Rusia ini, orang Rusia, nggak semua lah, Putin lah misalnya, Bapak Putin, Bapak Vladimir Putin misalnya, ya itu baik untuk keamanan negaranya gini. Daripada kasarnya mah kalau nggak perang lebih parah lah. Gitu. Daripada kita nggak perang lebih parah. Tapi kan di sisi lain perang ini tidak baik. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan gitu loh. Kalau baik, kalau menurut orang gitu sih. Jadi nggak bisa didefinisiin lah kalau baik, susah. Kalau Gali? Iya sih susahnya tuh gitu ya. Jadi kayak ya baik itu ya menurut pandangan orang gitu. Jadi nggak bisa bahwa ya oh ini teh menurut orang ini baik ya nggak bisa gitu. Kayak ya udah itu soal baik itu ya pandangan orang aja gitu. Meskipun orang sebaik apapun orang lakuin, kalau kata orang nggak baik ya tetap aja nggak baik. Misal contoh lah, kita contohkan satu lagi ya, yang prank Gojek, prank ojol, Grab gitu-gitu. Kan menurut mereka ngeprank teh baik dengan tujuan ngasih. Tapi kan kecaman di luar sana kan, ini anjing goblok dan segala macam lah gitu. Jadi mereka berusaha untuk baik, kadang-kadang ya kita mau berusaha baik, kadang-kadang ujung-ujungnya jadi jahat. Gitu loh. Bingungnya gitu sih kalau memang kita disuruh baik gitu. Baik tuh yang gimana? Susah, Cok. Terus. Ya makanya kan baik tuh ya dilakukan gitu loh. Yang nggak mana yang mau melakukan apa aja lah gitu loh. Terserah orang mau nilai baik atau jahat, terserah lah gitu. Yang penting kita melakukan apa yang menurut kita baik gitu loh. Tadi Gali tadi biar aku mau Mana? tadi pokoknya. Jadi kalau menurut orang ya ini mah kita kan berbeda-beda gitu ini mah pendapatnya. Jadi orang punya pemikiran sistematis lah gitu kalau. Jadi ada dari value nilai terus perilaku terus kode etik orang memikirnya gitu. Jadi contoh seperti kialah. Jadi tingkatannya teh kayak apa ya? Misalnya dari segi ibadah lah kita ambil contoh. Orang kan agama Islam nih, tahu bahwa sholat itu penting. Ketika sholat kan, orang kudu tahu dong, kudu paham bacaannya. Terus teh kudu apa ya? Kudu tahu lah bacaan-bacaannya. Nah, terkadang tingkat yang terakhir teh seseorang yang beriman teh susah untuk mendapetin itulah tingkat menurut orang ya ini mah. Terus dari statementnya Asandra juga lah ini mah tahu sadar itu lebih tinggi dari tahu. Jadi misalnya ada nih subuh, ini kan konteksnya kebaikan ya, ada adan tahu, orang tahu bahwa sholat itu perintah Allah terus pondasi, terus orang paham bacaannya, cuman secara tidak sadar orang tidak sadar ketika ada adan subuh nih, paham tuh sih? Jadi tingkatan kebaikan itu kesadaran nih. Contoh lah di kehidupan nyata, misalnya Dewa tengah rokok, orang apal ngarokok goreng gitu, cuman ngeunahna aya jang orang terus paham lah berarti udah naik ke pemahaman. Cuman terkadang orang tidak sadar ketika orang merokok di dalam angkot,
orang tidak sadar ketika orang merokok di dalam rumah sakit. Jadi itu sih menurut orang definisinya gitu, kebaikan teh menurut apa ya, tingkatan lah gitu ini mah. Agak bingung sih kalau misalnya mau ngebahas baik gini sama kayak misalnya jahat lah. Jahat juga bingung, Cok. Misalnya sekarang kita Robin Hood aja. Itu kan jahat, maling. Tapi kan dia ngasih ke orang-orang yang kelaparan dan segala macam, jadi agak sulit lah gitu. Kayak misalnya contoh lah, ini boleh dikoreksi kalau salah ya, nggak tahu juga gitu. Ini cerita gitu. Liur anjing. Ini cerita. Santai liur anjing, ternyata ngobrol ke dia. Aing ini ada cerita lah. Tidak briefing ya, untuk info tidak briefing. Ini pusing makanya rada pusing. Baju aja masih sama. Jadi cerita ini bisa lah teman-teman yang mungkin beragama itu menjelaskan ke saya. Karena saya tidak belajar terlalu dalam tentang ini gitu. Nabi Muhammad itu kan baik, tapi beliau nggak pernah bilang bahwa dia baik. Bahwa beliau baik, nanti aing sebut dia nanti dimarahin. Bahkan masih sholat lah gitu, masih sholat. Bahkan ada satu cerita, kalau tidak salah ya, saya pernah mendengar. Jadi Kanjeng Nabi ini orang yang sudah pasti akan masuk surga, tetapi kenapa Anda masih sholat dan segala macam? Dan beliau menjelaskan bahwa saya nggak tahu bahwa saya juga akan masuk surga atau enggak gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa beliau pun mungkin berpikir bahwa dia juga nggak baik-baik banget gitu. Bukan Nabi Muhammad yang nggak baik. Saya tekankan sekali lagi ya. Mungkin beliau berpikirnya gitu. Jadi masih manusia lah gitu. Jadi selama kita manusia itu nggak bisa kita nganggap bahwa diri kita baik gitu gini. Oh, jadi orang bisa nyimpulinnya kayak gini lah. Jadi baik itu bukan perintah tapi kewajiban. Kewajiban itulah gitu. Jadi sudah melekat di darah seseorang gitu. Nggak ada batas. Tidak ada batas, juga gitulah kalau misalnya dicontohkan ke Kanjeng Nabi gitu. Ini mah kewajiban, sudah mendarah daging gitu. Kebaikan itu bukan perintah dari Allah atau sebagainya gitu. Itu sih benar-benar. Ya mohon maaf kalau misalnya ceritanya salah, jangan ini, karena saya nggak tahu ya. Cuma saya pernah mendengar cerita itu gitu. Saya nggak ngerti-ngerti banget lah, dan saya kira, ya bukan saya kira sih, saya yakin pasti nabi-nabi yang ada di dunia ini baik lah. Udah pasti baik lah. Contoh ajarannya aja lah gitu. Karena hanya sebagian oknum-oknum saja gitu yang tidak baik tuh. Generasi setelahnya lah gitu. Ada yang mungkin salah belajar, ada yang mungkin bacanya nggak lengkap, mungkin kayak misalnya ceramah teriak-teriak, kan setahu saya nggak boleh. Setahu saya ya, cuma boleh dikoreksi, saya nggak tahu lah. Karena teriak-teriak dan tegas itu beda dikit. Iya nggak sih? Teriak-teriak dan tegas berbeda sedikit lah gitu. Ya mungkin beliau menggunakannya bukan Nabi Muhammad ya, ini ada satu oknum mungkin. Ya beliau mungkin menganggapnya itu tegas, tapi menurut saya itu teriak-teriak bukan tegas. Ya mungkin lanjut. Gali. Gali udah belum udah. Oh udah gitu. Udah. Tah. Orang juga sempat mikir gini, pernah sih sama Dewa gitu, si kontennya tuh berdua nggak tahu ada narasumber. Jadi orang pernah ngomong gini di salah satu konten. Dewa kurang teh. Aduh ini Dewa nanya. Jadi pernah di salah satu konten orang pernah ngomong gini ke Dewa gitu kalau nggak salah. Mohon maaf ya teman-teman, ini sambil ninyu kopi. Mata kakak resak biasa di pabrik resek. Maaf ya. Nikmati we. Ini kita kayak ngobrol di kopi lah, warung kopi gitu. Jadi pernah mikir orang teh. Ini hukumnya orang nggak akan hukum kemana-mana ya, karena takut bukan kapasitas orang gitu ini mah. Jadi hukum di sekitar lah dari sekolah. Jadi orang pernah mikir gini, hukum itu dibentuk berdasar kesalahan-kesalahan orang lain. Contoh, orang waktu di SMA, orang kan termasuk orang yang bandel ya. Tapi dalam artian bandel itu tanda kutip bukan bandel amit drugs itu enggak gitu, cuma sekedar ngerokok ya, atau mabal gitu. Kayak gitu. Jadi pernah orang kayak gitu pas masuk sekolah ya kecil-kecil lah bandel, orang disuruh buat
masukin baju pertama teh ditegur lagi lah minggu depan, masukin baju disetrap akhirnya. Itu kan ada suatu hal hukum yang ditingkatkan nih. Terus singkat cerita orang kabur nih dari sekolah, ya mampret lah gitu di jam pelajaran, dan pada akhirnya orang menghasilkan ya proyek menghasilkan sekolah orang ini tuh menjadi 2 gerbang. Bahkan sih semua guru itu memegang walkie talkie kalau bahasa gitu. Walkie talkie. Nah, orang di situ langsung menyimpulkan, oh ternyata hukum itu terbentuk berdasarkan kesalahan-kesalahan orang lain.